berarti untuk pemilihan hak aksesnya fleksibel ya, Mbak? Jadi nanti admin bisa nambahin secara manual. Halo Sobat Sisko semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini ketemu lagi nih sama saya Putri. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing lagi nih sama Sobat Sisko semuanya ya. Tapi saya nggak mau sendirian nih. Saya ditemani siapa nih di samping saya hari ini? Halo Sobat Sisko, ketemu lagi nih bareng saya Paul. Saya yang hari ini akan nemenin Mbak Putri di sini. Asik. Jadi hari ini sharing-sharing bareng Sobat Sisko semuanya. Saya ditemenin sama Mas Paul ya. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Mas Paul? Ini nih, Mbak. Gimana kalau kita bahas tentang hak akses, Mbak? Oke, boleh sih. Karena memang hak akses ini salah satu fitur Cisco yang jarang kita bahas biasanya gitu, Mas. Jadi boleh deh hari ini kita bahas mengenai, kita kulik-kulik sedikit ya, mengenai hak akses ini gitu. Kalau Mas Paul ada nggak yang penasaran dari hak aksesnya Cisco tuh? Ada kira-kira nih, Mbak. apa? Kebetulan ada nih. Saya mau tanya nih, Mbak. Sebenarnya hak akses itu apa sih, Mbak? Oke, kita kasih tahu dulu mungkin ke Sobat Cisco ya. Sebenarnya hak akses itu apa? Kalau dijabarkan mungkin lebih mudahnya itu hak akses itu adalah hak dari masing-masing pengguna. Jadi misalnya guru, nanti hak aksesnya sebagai guru gitu. Jadi yang sebagai bagian keuangan nanti hak aksesnya sebagai bagian keuangan. Yang siswa gitu juga. Kemudian kepala sekolah, kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi hak akses itu ya hak masing-masing pengguna sih sebenarnya. Gitu. Terus cara kita nentuin hak aksesnya gimana, Mbak? Kalau yang nentuin hak aksesnya itu di awal itu admin. Jadi nanti admin bisa akses dari web dashboard, kemudian ke bagian keamanan itu sudah ada menu hak akses. Jadi di menu hak akses itu nanti juga udah ada nama-nama guru, nama-nama karyawan, nama kepala sekolahnya gitu. Silahkan ditentukan nanti hak aksesnya masing-masing gitu. Nanti bagian admin tapi yang nentuin. Oh gitu ya, Mbak. Terus nih, Mbak, kenapa sih kita harus nentuin hak aksesnya, Mbak? Kalau hak akses itu penting banget. Kenapa? Ya karena nanti agar masing-masing pengguna itu menggunakan Cisco-nya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jadi kayak guru nih, guru ya bertanggung jawab di bagian kurikulum dan akademik seperti itu. Nanti kalau bagian keuangan ya fokusnya ke bagian keuangan aja, kayak cash flow-nya, terus catatan pembayarannya, catatan piutang seperti itu. Jadi memang hak akses itu diperlukan agar masing-masing pengguna mengerjakan job desk-nya itu sesuai dengan pekerjaannya gitu sih Mas. Oh gitu, Mbak. Nah ini Mbak, saya mau nanya lagi nih, Mbak. Tadi kan Mbaknya bilang yang nentuin hak akses itu admin. Nah, betul. Terus kalau misalnya nih yang hak akses yang kita pilih nih nggak ada, terus tuh gimana kira-kira, Mbak? Oh oke. Pilihan hak aksesnya nggak ada gitu ya? Bener, Mbak. Itu bisa ditambah kok Mas. Jadi nanti admin bisa nambahin secara manual. Jadi kan memang default bawaan dari Cisco-nya udah ada nih kita sediain. Tapi memang jika ada yang kurang, belum terpenuhi nih kayak gitu kan. Jadi admin itu bisa nambahin dari menu yang sama, dari menu hak akses itu nanti ada tombol tambahnya di bagian kanan atas itu untuk menambahkan hak akses yang dibutuhkan oleh sekolah kayak gitu. Oh, berarti untuk pemilihan hak aksesnya fleksibel ya, Mbak? Nanti bisa ditambah jika nggak ada, kalau nggak ada ya. Betul. Terus nih, Mbak, kalau job desk-nya double nih, Mbak, itu gimana? Job desk-nya double itu mungkin maksudnya Mas Paul misalnya nih saya guru tapi saya bagian keuangan juga gitu. Iya benar, Mbak, begitu maksudnya. Oke. Jadi admin ini harus nentuin dulu nih job desk utama saya itu sebagai apa, hak akses utamanya. Misalnya sebagai guru nih. Jadi kita pilih dulu sebagai guru, nanti hak akses sebagai bagian keuangannya bisa ditambahkan. Gitu. Jadi hak akses di Cisco ini bisa custom gitu Mas, bisa menyesuaikan gitu sama kebutuhan sekolah. Iya, begitu ya, Mbak. Iya, begitu. Ada lagi mungkin Mas Paul yang penasaran terkait hak aksesnya Cisco? Mungkin sudah jelas sih, Mbak. Jelas ya? Ya, sudah jelas untuk hak aksesnya. Jadi Sobat Cisco, hak akses ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, seperti itu ya. Jangan bingung-bingung lagi nih, saya sebagai apa, saya job desk-nya 2, misalnya kayak Mas Paul tadi bingung nih, kalau ada yang 2, itu nanti pilih dulu pilihan utamanya yang mana, nanti sisanya bisa ditambahkan, seperti itu. Untuk Sobat Cisco mungkin yang masih penasaran terhadap perhak aksesan ini ya, mungkin yang belum
pertanyaannya belum diwakilkan oleh Mas Paul, nanti komen aja di video kita, akan saya bacakan nanti di video selanjutnya, seperti itu ya. Iya. Ya, makasih Mas Paul hari ini Sama-sama, sudah Mbak. menemani sharing saya sama Sobat Sisko semuanya. Semoga Sobat Sisko semua tetap sehat selalu ya kan, bahagia selalu yang paling penting. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat sekolah. Ingat Sisko.